Jalan sambil edukasi, terutama tentang event trail running. Untuk peserta ada beberapa hal. Pertama, harus menyadari bahwa trail run itu tetap masuk kategori extreme sport, olahraga ekstrim. Artinya ketika akan mengikuti event trail run, kita sudah sadar bahwa perlu banyak persiapan. Yang paling utama dan menjadi pondasi basic fitness. Jadi sebelum terjun ke spot apapun, basic fitness itu wajib ya. Kuncinya cuma 3. 1, istirahat yang cukup 8 jam per malamnya dan harus malam hari. 2, nutrisi, terutama makro, protein, lemak, karbohidrat cukup. Dan ketiga, itu mau tidak mau harus melakukan strength training atau latihan beban. Kedua ya, sebelum terjun ke trail running harus paham dulu bahwa basic mountaineering, ilmu navigasi, ilmu survival, termasuk etika alam dan etika sosial ya. Jadi ketika nanti trail run sudah sadar bahwa tidak akan sembarangan membuang sampah di jalur, apalagi gunung. Terus tidak merusak jalur, tidak membuka jalur baru, termasuk perosotan di jalur ya, itu sangat merusak. Lalu secara etika sosial juga, ketika ketemu pendaki atau pelari lainnya, ya usahakan saling menyapa lah minimal. Terus gear, ini juga harus sesuai ya. Ketika melakukan trail run ya, gearnya itu untuk trail running. Sepatunya itu ya harus sepatu trail, jangan pakai sepatu road. Terus bekal juga harus cukup, bawa air cukup di hydropack. Terus GPS itu penting ya, punya GPS watch lebih baik. Kalau enggak minimum punya offline map di handphone, termasuk tracking pole. Itu sangat membantu mempercepat. Nah, setelah sudah paham 4 basic tadi, baru latihan. Pola latihan juga sama seperti di road. Trail itu ada easy trail, ada long trail, ada tempo, bahkan ada interval juga. Nah, selain program juga teknik, bahwa berbeda dengan road, selain teknik lari dasar, di trail itu ada teknik uphill, downhill, bagaimana menggunakan trekking pole. Ada teknik namanya alternating, cara pakai trekking pole-nya 2 kanan kiri. Ada double, ada gallop yang biasa dipakai pelari-pelari cepat ya. Terus termasuk fueling. Jadi fueling itu bagian dari strategi trail ya. Jangan tunggu kita lemes baru fueling. Itu yang paling umum bisa pakai energi gel, atau kalau energi gel mahal bisa pakai buah-buahan asli, pisang, kurma, semangka. Jadi dibekal aja di hydropacknya untuk fueling. Termasuk fueling itu hidrasi air dan juga isotonik. Itu tuh bagian dari strategi trail running. Nah, setelah sudah paham teknik, terus basic fitness sudah bagus, barulah boleh daftar race atau lomba supaya lebih aman. Bagusnya mulai dulu kategori yang lebih pendek, elevasi juga nggak terlalu nanjak, jalur juga jangan yang terlalu ekstrim, seperti itu. Dan sebelum race ya, pastikan tidur malamnya itu cukup. Terus nutrisi juga cukup, kalau perlu carbo loading. Carbo loading itu bagian dari strategi ya. Ketika ikut trail run itu jangan dalam fase cutting, lagi mengurangi karbo dari pos 3 sampai di pos 4. Tapi saya lanjut langsung. Nah, selain dari sisi peserta, sisi penyelenggara juga harus sama-sama belajar ya. Pertama, jangan buat lomba itu tanpa kualifikasi.
tentukan kualifikasi minimum ya, si peserta itu 60% dari kapasitas jalur. Misalkan mau 21 kilo ya berarti di setrapanya itu peserta pernah paling jauhnya 60% dari 21 kilo itu gitu. Pernah lari 13 kilo, 14 kilo dengan elevasi di trail gitu. Jangan dibandingkan dengan road karena beda. Terus penyelenggara tuh wajib juga membuat peraturan surat keterangan sehat. Bahkan kalau untuk jarak ultra itu MCU lengkap, bagusnya ya, medical check up lengkap, supaya peserta itu saat lomba itu dipastikan kondisinya memang sedang fit. Terus nih, jangan karena ingin peserta banyak, biayanya murah, tapi nggak ada WS, nggak ada medis, nggak ada fisio, makanan juga kurang, nggak cukup. Nah jangan sampai kayak gitu. Lebih baik buat race yang harganya normal, sedikit mahal gak apa-apa, tapi standar safety-nya seperti yang tadi saya sebutkan, ada WS, makanannya cukup, ada medisnya, ada fisionya, itu disediakan gitu oleh panitia. Terus juga meskipun bukan medis ya, mau itu marshal, mau itu pacer, panitia itu harus punya skill basic kayak CPR, bisa medis dasar, gimana kalau ngobatin orang terluka atau mungkin jatuh, patah tulang, cara ngikat sementara kayak gimana. Termasuk juga bisa buat tandu darurat ya. Si panitia tuh, semua panitia ini bukan hanya medis dan fisio. Terus yang paling penting juga sebagai panitia itu tahu kapasitas gitu. Kalau bisa handle 100 peserta, ya jangan tiba-tiba langsung loncat ke 600 peserta gitu. Itu kan bahaya jadinya. Nanti masalahnya lebih kompleks dan jadi berbahaya bagi peserta maupun tanggung jawab penyelenggara. Dari saya mungkin itu aja. Saya lanjut nge-trail. Walaupun ini uphill jadi agak lambat ya. Semoga jadi pembelajaran ke depannya bahwa trail running ini seru, tapi kita harus memperhatikan faktor keselamatannya. Sekian dari saya.